Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan jurnal proses bisnis untuk ujian tengah semester mata kuliah proses bisnis. Perkenalkan, nama saya Christina Mutiara Ishak dengan NIM @1E1200026 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Jambi. Di sini jurnal yang saya pakai judulnya Analisis Proses Bisnis pada Percetakan Bhinneka Rian. Penulisnya adalah Novi Andika Putri. Asal universitasnya adalah Universitas Dianus Wantoro Semarang. URL-nya seperti yang dicantum dengan emailnya. Kemudian saya akan menunjukkan jurnal yang saya gunakan. Ini adalah jurnal yang saya gunakan dengan judul Analisis Proses Bisnis pada Percetakan Bhinneka Rian, ditulis oleh Novi Andika Putri. Jurnal ini saya dapat dari Google Scholar, di mana jurnal ini berisi tentang analisis proses bisnis pada bisnis Bhinneka Rian. Jurnal ini memiliki 15 halaman, yang di dalamnya ada pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka, kemudian ada metode penelitian, ada hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan beserta dengan saran. Lalu disertai dengan daftar pustaka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai isi presentasi. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang berisi tentang penggambaran masalah yang akan diangkat, kemudian tinjauan pustaka berisi dasar-dasar teori yang digunakan penulis. Yang ketiga, metode penelitian berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan penulis, hasil penelitian berisi penjelasan mengenai hasil penelitian penulis, kemudian solusi berisi penjelasan solusi yang akan diberikan oleh penulis, kemudian kesimpulan berisi kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian dilakukan oleh penulis. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini berisi tentang masalah yang akan diberikan solusinya. Jadi masalahnya itu adalah pada tahun 2012 itu terjadi penurunan pendapatan percetakan yang sebesar 6,03% dari tahun 2011. Penurunan ini terjadi karena menurunnya kinerja percetakan Bhinneka Rian. Kemudian dalam pendahuluan ini terdapat tujuan penelitian. Pertama, tujuannya adalah mengidentifikasi proses bisnis yang ada pada percetakan Bhinneka Rian. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui masalah dan kendala pada bisnis. Dan yang terakhir adalah memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka atau teori-teori yang akan digunakan penulis dalam penelitiannya. Teori yang digunakan penulis itu ada 3. Yang pertama adalah teori mengenai proses bisnis, yang kedua analisis proses bisnis, dan yang terakhir adalah proses peningkatan kinerja. Yang pertama adalah teori mengenai proses bisnis yang akan digunakan oleh peneliti. Yang pertama adalah pengertian proses bisnis. Pengertian yang dipakai itu menurut Gunasekaran dan Kobu pada tahun 2022, di mana mereka mengatakan bahwa proses bisnis itu didefinisikan sebagai sebuah kumpulan relasi pekerjaan yang bersama-sama menghasilkan nilai pelanggan. Definisi lain proses bisnis adalah suatu kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu, dapat dipecah menjadi beberapa subproses yang masing-masing memiliki atribut sendiri dan juga
atribut sendiri, tapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari super prosesnya. Jadi ada klasifikasi proses bisnis juga, yang dimana diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada proses utama, yang kedua ada proses pendukung, dan yang ketiga ada proses pengembangan. Nah, proses utama ini adalah proses-proses yang menghasilkan nilai dalam perusahaan, mulai dari penerimaan material dari supplier sampai aktivitas di pihak pelanggan. Yang kedua, proses pendukung atau support proses itu adalah proses-proses yang tidak langsung menghasilkan nilai, tetapi diperlukan untuk mendukung proses utama. Nah, yang ketiga ada proses pengembang atau development process, di mana proses-proses ini untuk meningkatkan kinerja rantai nilai dengan proses utama dan pendukung. Kemudian kita lanjut ke analisis proses bisnis. Nah, analisis proses bisnis itu digunakan untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Alasannya sebagai berikut. 1. Banyak isu baik internal maupun eksternal atau maupun internal yang menyebabkan perlunya dilakukan improvement. Yang kedua, perusahaan pada umumnya melakukan continuous improvement dalam menjaga performance level dan kadang-kadang melakukan breakthrough. Nah, yang ketiga, alasan ketiga itu tanpa usaha pemeliharaan dan perbaikan kinerja perusahaan akan menurun. Kemudian, teori terakhir yaitu adalah proses peningkatan kinerja, yang dimana untuk meningkatkan kinerja dibutuhkan langkah-langkah. Langkah pertama adanya dokumentasi proses, yang kedua adanya pengukuran kinerja, yang ketiga adanya penilaian diri, dan yang terakhir adalah alat peningkatan. Nah, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah metode penelitian, di mana dalam metode penelitian ini akan dijelaskan metode-metode apa saja sih yang digunakan penulis untuk melakukan penelitiannya. Yang pertama itu desain penelitian. Desain penelitian ini untuk penelitian kualitatif, yaitu serangkaian kegiatan menganalisis data dalam objek penelitian yang tidak dinyatakan dalam angka-angka. Nah, jadi desain penelitiannya ini akan menggunakan kualitatif, yang dimana datanya itu dalam bentuk objek yang tidak dinyatakan dalam angka. Kemudian selanjutnya objek penelitiannya apa sih? Objek penelitian yang diambil oleh penulis itu adalah penelitiannya akan dilakukan di percetakan Bedikaryan yang beralamat di Jalan Bulus Talan 3A nomor 383 sampai 384, Kelurahan Bulus Talan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang 5050246. Kemudian metode pengumpulan datanya. Yang pertama, penulis menggunakan observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan gejala yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Yang kedua, peneliti itu menggunakan namanya wawancara, jadi mengumpulkan data melalui tanya jawab atau konsultasi dengan aktor yang berhubungan. Yang terakhir, metode yang digunakan adalah studi pustaka, di mana metode ini tuh menggunakan dan mempelajari buku maupun literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diangkat. Kemudian sumber datanya. Sumber datanya itu menggunakan 2 jenis data, itu data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data yang diperoleh dari sumber secara langsung, sedangkan data sekunder itu adalah segala keterangan yang diperoleh dari data-data lain yang dapat dipakai sebagai penunjang serta berkaitan dengan tema penelitian atau survei. Kemudian ada metode analisis data, di mana metode analisis data ini yang pertama ada proses dokumentasi atau dokumentasi proses. Itu adalah dalam membuat dokumen proses ini menggunakan tool cross-functional flowchart. Nah, jadi dalam analisis data itu ada salah satu tahapannya di mana tahapan pertama itu adalah dokumentasi proses. Nah, si peneliti ini akan menggunakan tool cross-functional flowchart untuk membuat dokumentasi prosesnya. Nah, untuk tahap kedua itu ada pengukuran kinerja atau performance measurement. Jadi, peneliti itu untuk tahap ini itu akan menggunakan result versi proses measures.
Jadi, peneliti untuk tahap kedua, itu akan menggunakan pengukuran kinerja, menggunakan result process measure. Kemudian untuk tahap selanjutnya, self-assessment atau penilaian diri dan performance evaluation atau evaluasi kinerja, itu peneliti akan menggunakan tools di mana akan memprioritaskan usaha peningkatan berdasarkan hasil self-assessment, yaitu performance matrix. Jadi mereka akan lebih mengutamakan hasil self-assessment-nya. Kemudian tahap selanjutnya adalah improvement planning atau rencana peningkatan, di mana yang pertama, alat untuk memahami proses dan masalah atau tool for process and problem understanding tool yang digunakan itu adalah check sheet. Kemudian alat kedua itu adalah alat untuk analisis masalah atau tool for problem analysis, analisis masalah menggunakan fishbone analysis. Menurut Tarun Kanti atau pada tahun 2012, fishbone analysis ini adalah sebuah alat untuk menganalisis proses bisnis yang memiliki keefektifan. Tool yang digunakan yaitu cost and effect chart atau fishbone chart. Kemudian yang poin ketiga itu adalah alat untuk generasi idea atau tool for idea generation, di mana tool yang digunakan itu adalah brainstorming. Dan yang keempat itu adalah alat untuk peningkatan atau tools for improvement. Tool yang digunakan itu adalah idealizing. Nah, jadi yang terakhir, improvement atau peningkatan, karena analisis itu belum mencapai tahap ini, maka tahap improvement itu belum dilakukan. Jadi peneliti itu belum sampai ke tahap improvement-nya. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian. Yang pertama itu ada proses bisnis pada percetakan Bhinneka Ryan. Nah, proses bisnis ini sudah termasuk dalam klasifikasi bisnis. Nah, jadi dia penelitinya itu di bagian ini mereka menganalisis proses bisnisnya sekaligus diklasifikasikannya. Nah, klasifikasi pertama itu ada proses bisnis utama atau primary process. Jadi yang pertama dalam bisnis utama itu ada dalam pembelian bahan baku atau proses pra-produksi. Pembelian bahan baku merupakan salah satu proses pra-produksi dalam usaha percetakan, karena bahan ini merupakan bahan yang dibutuhkan atau input dalam proses produksi. Bahan bakunya atau input antara lain adalah kertas, tinta cetak, berbagai macam roll, lem, plastik, benang, kawat, dan lain-lain. Yang kedua, itu ada tahapan proses produksi. Nah, di dalam proses produksi itu terdapat 3 proses. Yang pertama ada pre-press atau pracetak, yang kedua cetak, yang ketiga ada pasca cetak. Untuk pracetak ini, itu adalah semua digital disiapkan untuk mendesain untuk desain cetak. Nah, dengan perangkat komputer, kemudian dimulai dari input data sampai dengan desain siap cetak atau final artwork. Jadi pracetak itu percetakan Bhinneka Karya ini melakukan yang namanya persiapan alat-alatnya, kemudian mereka mendesainnya sesuai dengan request dari pelanggan. Kemudian tahapan cetak. Nah, dalam proses cetak ini disebut juga printing presses. Ini merupakan proses intinya. Saat plat cetaknya telah dibuat, maka plat akan diletakkan pada mesin yang dinamakan presses, yang digunakan untuk mencetak pada kertas ataupun material lain. Jadi, tahap cetak ini adalah di mana desain yang tadi telah dibuat di tahapan pracetak akan dicetak di tahap pencetakan. Kemudian, tahap terakhirnya adalah pasca cetak. Nah, pasca cetak ini dibagi menjadi 2, ada yang finishing sama packaging. Finishing itu penyelesaian jadi terdapat proses finishing seperti dot laminating, glossy laminating, pelipatan atau folding, pond, potong dengan pisau yang dibentuk, dan potong sisir masuk di proses ini. Termasuk juga nomorator, proporsi, clamp, spiral, foil, dan emboss atau deboss. Kemudian tahap packaging atau pengepakan, yaitu hasil produksi yang lulus inspeksi dan telah di finishing sesuai dengan spesifikasi yang diminta, kemudian dilakukan pengepakan sesuai standar packing.
Kemudian kita masuk ke tahap ketiga, yaitu pengiriman barang atau delivery order, di mana setelah produk tadi di packing, maka akan dilakukan yang namanya pengiriman barang. Nah, pengiriman barang itu akan diberikan identifikasi produk dan dicatat jumlahnya untuk kemudian dipersiapkan dokumen pengirimannya. Pengiriman barang dilakukan berdasarkan jatuh tempo pengiriman yang diminta oleh customer. Kemudian tahap terakhir ada pemasaran atau promosi atau marketing. Promosi dilakukan dengan menawarkan jasa percetakan kepada masyarakat. Promosi pada percetakan benih karyan dilakukan melalui cara tradisional, yaitu dari mulut ke mulut. Selain itu juga melalui brosur dan iklan di koran. Kemudian ada bagian kedua, yaitu proses bisnis penunjangnya. Jadi proses bisnis penunjang pada percetakan benih karyan itu meliputi proses-proses yang tidak langsung menghasilkan nilai, tapi diperlukan untuk mendukung proses utama. Pada percetakan benih karyan, proses bisnis penunjangnya itu ada satu, yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan pada percetakan benih karyan yaitu dengan mengelola laporan keuangan dan laporan penggajian karyawan menggunakan Microsoft Excel. Kemudian bagian terakhir itu adalah proses bisnis pengembang atau development process. Yang pertama ada pengembangan produk. Pengembangan produk pada pencetakan benih karyan yaitu dengan membuat aneka hasil cetak offset dan grafis dengan berbagai macam bahan, desain, model yang kreatif dan menarik. Yang kedua ada pengembangan teknologi produksi. Pengembangan teknologi produksi pada pencetakan benih karyan yaitu dengan memperbarui alat cetak. Dan terakhir ada pengembangan SDM atau karyawan. Pengembangan karyan pada percetakan benih karyan yaitu dengan menambah jumlah karyawan sehingga dapat memenuhi order pesanan dalam jumlah besar dengan tepat waktu. Kemudian ada analisis data. Analisis data ada tahapannya proses documentation, performance measurement, self-assessment and performance evaluation, improvement planning, dan yang terakhir ada improvement. Jadi kita ke tahap pertama itu dokumentasi proses, di mana tadi kita udah bilang peneliti menggunakan cross-functional flowchart untuk proses produksi percetakan benih karyan. Seperti yang terlihat dari gambar, ini adalah flowchart yang telah dibuat oleh peneliti. Kemudian ada tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Untuk menggunakan sistem-sistem tersebut, pihak percetakan menerapkan konsep proses measurement dan result measurement secara bersamaan. Proses measurement itu adalah pengukuran kinerja organisasi dengan melihat proses-proses yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan result measurement itu adalah pengukuran kinerja organisasi dengan melihat hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. Kemudian ada self-assessment dan performance evaluation. Jadi self-assessment itu adalah metode untuk menghasilkan evaluasi tingkat kinerja perusahaan dan prosesnya. Dalam hal ini percetakan benih karyan, self-assessment yang dilakukan oleh pihak percetakan benih karyan itu secara internalnya itu self-assessment itu dilakukan oleh pihak internal, bukan dari pihak luar. Tujuan dari self-assessment itu adalah untuk memberikan gambaran umum dan utuh tentang kinerja percetakan benih karyan. Pengukuran dari self-assessment dilakukan dalam level strategis yang utuh dan menyeluruh dan lebih jarang dilakukan daripada pengukuran kinerja. Dalam percetakan benih karyan, klasifikasi proses bisnis berdasarkan tingkat kepentingan akan diinterpretasikan dalam performance metric. Selain itu juga dilakukan evaluasi kerja atau performance evaluation. Percetakan benih karyan untuk melakukan evaluasi itu akan digunakan tool check sheet untuk memahami permasalahan atau problem understanding dan tool fishbone diagram, cost and effect chart untuk menganalisis permasalahan tersebut. Kita lanjut ke tahap selanjutnya adalah improvement planning. Nah, sebelum kita tuh melakukan improvement planning, kita perlu yang namanya membuat langkah-langkah perencanaannya. Seperti pada gambar ini adalah langkah-langkah yang telah dibuat oleh peneliti. Kemudian, tiap tahapan yang dilalui itu mempunyai tool yang sesuai untuk melakukan analisis berkaitan dengan percetakan benih karyan. Penulis memilih tool-toolnya sebagai berikut. Nah, ini per langkahnya dan ini tool yang digunakan oleh peneliti.
Nah, masing-masing tool ini akan dijelaskan di bagian tools yang digunakan. Khusus untuk cross-functional flowchart telah digunakan pada bagian dokumentasi proses. Nah, ini yang cross-functional flowchart tadi sudah kita flowchart itu udah kita lihat di bagian dokumentasi proses. Nah, kita akan lihat tools yang pertama, kita akan lihat performance metric. Performance metric ini ada pada tahapan prioritizing di improvement effort. Nah, jadi pada tahap ini kita lihat pada gambarnya, penulis itu membagi proses bisnis dan karyan ke dalam 4 kuadran. Ini 4 kuadran. Nah, dalam kuadran 1, penulis belum mendapati sebuah proses yang tidak penting dan tidak memiliki kinerja yang bagus. Nah, jadi tidak ada di tahap yang pertama di sini. Nggak ada. Nah, terus kuadran kedua adalah daerah yang perlu peningkatan kinerja karena diketahui bahwa proses yang berada di dalamnya sangatlah penting, yaitu promosi. Nah, di bagian kedua ini adalah bagian yang daerah yang perlu ditingkatkan karena tahapan di dalam itu diketahui sangatlah penting. Kemudian kuadran ketiga adalah daerah yang memiliki tingkat kinerja yang bagus namun tidak terlalu penting bagi percetakan. Nah, tahap ketiga ada di sini. Nah, tapi penulis itu belum dapati proses yang tidak terlalu penting bagi percetakan. Kemudian masuk ke yang kuadran keempat adalah daerah yang memiliki kinerja yang bagus, tetap memiliki kepentingan yang tinggi sehingga perlu dipertahankan, yaitu purchasing atau pembelian bahan baku, produksi, dan customer service. Jadi yang di tempat ini yaitu memiliki kinerja yang bagus serta kepentingannya itu sangatlah tinggi. Kemudian kita lanjut ke tools yang kedua, itu proses dan problem understanding. Dari hasil tersebut, penulis menangkap bahwa penyebab utama kurang maksimalnya promosi adalah karena masih dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dari mulut ke mulut, brosur, iklan koran, dan kurangnya penggunaan internet sebagai media promosi. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan pada promosi percetakan mini karya sehingga proses promosi dapat ditingkatkan. Nah, yang bagian ini itu kan tadi menggunakan check sheet. Jadi check sheet-nya kayak di gambar ini, penyebab promosi percetakan tuh kurang maksimal. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, itu analisis problem. Sumber data yang digunakan pada tool ini adalah berdasarkan brainstorming. Jadi pertama, penulis menggolongkan beberapa penyebab kurang maksimal promosi percetakan. Itu dikategorikan 3 kategori utama, biaya, waktu, dan tenaga. Kemudian 3 kategori ini penulis melakukan brainstorming untuk mencari penyebabnya yang sesuai dengan kategori tersebut. Kemudian 3 kategori itu digambarkan melalui cause and effect chart. Jadi ini cause and effect chart, di mana tadi kategorinya ada biaya, di mana bisnis, di mana percetakannya itu butuh biaya banyak untuk brosur dan iklan koran. Nah, kemudian waktu, butuh selang waktu untuk menyebarkan brosur. Tenaga, butuh tenaga yang lebih untuk menyebarkan brosur. Sehingga dari ketiga kategori ini menyebabkan yang namanya promosi kurang maksimal. Kemudian kita masuk lagi ke solusi. Jadi solusi di sini dimasukkan peneliti ke dalam tahapan yang tadi kita ada lihat. Nah, dia kan masuk ke dalam tahapan solusi. Jadi si peneliti memberikan sebuah solusi. Solusinya itu diletakkan dalam improvement task generation. Nah, di dalam improvement planning itu atau improvement task planning tadi, itu ada idea generation sama improvement task generation. Nah, di dalam 2 tahapan ini terdapat solusi. Jadi si peneliti
memberikan solusinya di dalam tahap keempat dan tahap kelima. Jadi kita lihat solusinya yang merupakan lanjutan dari improvement task tadi. Yang pertama itu alat yang digunakan untuk tahapan idea generation. Dia menggunakan brainstorming, di mana dia tuh mengumpulkan ide dan solusi. Penulis itu menggambarkan brainstorming berdasarkan hasil brainstorming penulis yang dilakukan, ditemukan berapa penyebab yang kurang maksimal. Jadi yang pertama itu promosinya kan menggunakan brosur atau iklan koran, itu akan digantikan menggunakan media promosi lain seperti website. Kemudian yang kedua, adanya butuh biaya banyak, itu akan digantikan dengan media promosian yang tidak membutuhkan biaya banyak. Contohnya tadi website. Nah, kemudian butuh selang waktu yang lama. Nah, itu akan digantikan dengan media promosi yang lain yang proses update promosinya lebih cepat sehingga dapat hemat waktu. Contoh tadi website, kita juga bisa pakai sosial media dan lainnya. Kemudian yang keempat adalah butuh tenaga banyak. Butuh tenaga banyak itu akan digantikan dengan media promosi lain yang tidak membutuhkan tenaga promosi yang banyak. Kemudian tahap yang terakhir adalah improvement task generation. Di sini mereka menggunakan tool idealizing, di mana idealizing itu sebuah cara untuk menemukan kondisi ideal yang diimpikan terhadap keadaan suatu proses. Jadi proses promosi yang dilakukan percetakan Benikarian masih secara mulut ke mulut, brosur dan iklan koran. Kegiatan promosi terkesan sederhana, oleh karena itu perlu dilakukan sebuah proses promosi yang ideal. Proses promosi yang ideal adalah dengan menggunakan bantuan teknologi informasi, yaitu melakukan promosi melalui website yang lebih dikenal dengan istilah e-commerce. Nah, e-commerce tepat digunakan untuk menggantikan cara lama promosi percetakan harian karena dapat menghemat segi biaya, waktu, dan tenaga. Jadi, improvement task-nya ini, bagian idealizing ini, akan menggunakan yang namanya e-commerce. Nah, dari seluruh tahapan tadi, kita dapat simpulkan ini adalah hasil analisisnya. Menggunakan saat kita menggunakan performance metric, hasilnya adalah promosi adalah proses yang harus ditingkatkan. Nah, tool check sheet yang tadi kita udah lihat, itu masih kita hasil analisisnya kita dapetin bahwa mereka melakukan promosi melalui mulut ke mulut, brosur, iklan koran, dan mereka nggak menggunakan internet sebagai media promosi. Kemudian yang ketiga itu ada fishbone diagram atau causation chart, di mana penulis itu mengkategorikan penyebab dari promosinya tuh kurang, itu ada 3. Yang pertama biaya, waktu, dan tenaga yang menyebabkan kurangnya promosi. Kemudian saat kita menggunakan alat brainstorming, jadi hasil analisisnya muncul bahwa solusi yang mungkin bisa diterapkan oleh bisnis ini. Kemudian yang terakhir ada idealizing, di mana penulis menyarankan menggunakan e-commerce sebagai media yang tepat untuk promosi percetakan. Kemudian kita akan memasuki tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Bagian terakhir itu kesimpulan. Di kesimpulannya, dari analisis proses yang telah dilakukan, dapat disingkat sebagai berikut. Yang A, proses bisnis pada percetakan Benikarian dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu proses bisnis pertama meliputi pembelian bahan baku, produksi, pengiriman barang, pemasaran atau promosi, pelayanan pelanggan, proses bisnis penunjang berupa manajemen keuangan, proses bisnis pengembangan meliputi pengembangan produk, pengembangan teknologi produksi, pengembangan sumber daya manusia. Kemudian yang B, permasalahan pada proses bisnis Benikarian yaitu promosi yang masih kurang optimal, hanya dari mulut ke mulut melalui brosur dan iklan koran. Yang C, ukuran kinerja percetakan Benikarian yaitu correctness, completeness, and effectiveness dengan menerapkan konsep proses measurement dan result measurement secara bersamaan. Yang D, solusi permasalahan yang tepat untuk meningkatkan promosi percetakan Benikarian yaitu mengganti promosi cara lama dengan promosi melalui website. Yang E, pemanfaatan teknologi informasi untuk proses bisnis percetakan Benikarian yaitu melakukan promosi melalui website atau yang lebih dikenal dengan istilah e-commerce. Demikian adalah kesimpulannya dan merupakan bagian terakhir. Demikianlah
presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat siang.